Teman-teman, kita akan melihat peluang Euro USD buy dan kita melihat bagaimana kita melihat price. Pertama-tama kita melihat DXY, yaitu US Dollar Index dalam time frame 1 jam. Lalu kita marking daerah yang sesuai dengan irisan antara market London, Euro, dan US Dollar, yaitu di New York. Seperti yang pembahasan saya di video yang ini. Lalu sesudah kita marking itu, ya mungkin kita berada di sini ya. Kita melihat mulai dari sini. Kita melihat ada pertama, kita melihat ada trend line. Kurang lebih ya, ini merupakan trend line. Lalu kita melihat ada liquidity. Kita tandai dengan warna merah. Sell side liquidity-nya ada beberapa. Ini termasuk juga dengan kurang lebih yang dekat. Lalu sell side liquidity yang ini. Ini untuk 1 jam ya. 1 jam. Coba kita lihat di 4 jamnya. Ya, 4 jam adalah ini. Adalah liquidity sell side terakhir yang ini. Ya, saya tulis dulu ya. Ingat, price itu sudah naik. Dan untuk price itu efektif, dia harus mengisi daerah kosong. Yaitu ini. Dan dia hanya diisi sedikit saja, dan dia belum sampai 50%. Ya, 50% kita lihat ini, kita sebut ini range high, ini range low. Untuk sesi yang New York hari ini. Lalu marking 50%-nya equilibrium. Jadi ini adalah range high. Oke, itu adalah marking untuk yang di XY, sedangkan kita mulai marking lagi yang untuk Euro USD. Di sini juga kita melihat ya seperti ada satu trend line ya. Satu trend line. Lalu kan kita mulainya tadi di sekitar markingannya dimulai dari jam 7 sampai jam 11. Ini adalah marking untuk kita kurang lebih setup area. Lalu kita juga mau tandai ini adalah kurang lebih buy side. Juga yang ini.
Dan ini adalah fair value gap 974. Dua 290. Oke, berarti kurang lebih ini ya, setup area-nya sama dengan yang di atas. Arahnya bagaimana dengan arahnya? Ya, karena memang liquidity banyak di bawah, ini liquidity banyak di atas. Berarti kalau dia ini menuju turun, maka Euro USD ini menuju naik. Kalau kita breakdown di 15 menit, maka ini juga adalah sell side. Jadi ada sell side yang bertingkat ya. Ada sell side yang bertingkat. Ini mungkin bukan range low ya. Range low ya. Coba. Tadi lupa. Ini bukan range low. Tadi ini equilibrium ya, 50%. Jadi dari sini ke sini, ini 50% ya. Coba kita cek lagi ya. Ya, betul. Berarti breakdown di 15 menitnya. Ingat setup terbentuk kurang lebih di sini. Jadi kalau misalkan price itu dia akan reversal, dia tidak akan reverse itu sebelum mengambil liquidity terakhir. Ini adalah liquidity terakhir. Ya, liquidity ini sudah diambil. Kemudian barulah jika memang price itu mau turun, barulah dia mulai bergerak sesudah dia mengambil liquidity. Kalau kita melihat di sini mana liquidity yang diambil? Yaitu yang ini. 563. 563. Jadi kalau kita lihat kurang lebih ya pada jam yang sama, pada candle yang sama dia mengambil liquidity yang ini. Saya besarkan. Pada jam yang sama juga dia mengambil liquidity yang ini. Jadi kita melihat ya, ini market symmetry dari DXY dan Euro. Jadi dia naik ke atas, Euronya turun ke bawah. Dua-dua mengambil liquidity, yang satu liquidity yang di atas, yang satu liquidity yang di bawah. Karena itu kita melihat ada kecenderungan untuk price itu akan naik ya, kalau untuk yang Euro USD. Mulailah kita melihat yang di sini.
karena dimulai dari setup area yang ini, di sini, maka kita akan melihat selain dari buy side yang di sini, juga ada buy side yang kurang lebih ada di sini. Tujuh 778, oke. Ini semua merupakan area yang kita bisa perhatikan. Sebagai apa? Sebagai potensial target. Jadi begitu dia mengambil liquidity di sini, dia menunjukkan satu ciri bahwa dia ini akan naik ke atas. Dengan apa? Dengan dia melewati high terakhir 690. Ini adalah BMS, Break of Market Structure. Sesudah price drive ke atas, dia melewati last high, dia retrace. Disinilah kita mulai untuk hunting. Dari mulai sini, dari sini ke sini. Itu adalah tempat kita hunting. Maksudnya sesudah dia take high. Sorry, berarti begini ya. Break of market structure. Ini adalah hunting area. Begitu dia kembali, kita melihat ada apa di situ. Yang kita lihat adalah dia ada fair value gap. Dia adalah fair value gap yang diisi, kemudian market itu drives naik ke atas. Jadi liquidity buy side terakhir adalah di sini juga. Saya geser ya. Oke. Jadi target kita ada 1, 2, 3, 4 dan terakhir 5. Ini adalah level fair value gap 1 jam. Satu jam ya, dari atas ini sampai bawah. Yang dimana price itu sebaiknya naik ke atas untuk mengisi inefektif yang ada di sini. Jadi
Kalau kita lihat tadi yang 15 menit, kembali kita melihat di yang 5 menit. Kurang lebih seperti ini. Setup area di sini, dia mengambil liquidity dulu. Sudah itu dia naik ke atas dengan cepat, mengambil market structure yang di sini, dia pecahkan untuk memberi tanda bahwa dia mau naik ke atas. Lalu dia retracement, dan disinilah sebetulnya kita ini bisa entry dengan mungkin cukup aman ya. Bagaimana dengan stop loss-nya? Boleh entry di atas ini dengan stop loss di bawah sini. Targetnya atas ini bisa. Atas ini juga bisa. Tapi karena ini hari Senin, mungkin alangkah baiknya kalau misalkan paling maksimal kita di sini. Yaitu di high hari Jumat. Meskipun memang betul ada kemungkinan dia untuk naik ke atas ini. Berarti kita mendapatkan risk reward-nya 1 banding hampir 3 ya, 2,87. Jadi kalau mau dilihat secara pips dari sini ke sini, ya kira-kira 24-25 pips. Cukup baik untuk hari Senin. Cukup baik untuk trade hari Senin. Jadi begitu teman-teman. Kalau kita mau melihat lagi, ya dengan teori yang sama, kita lihat di 15 menit, apakah memang ada fair value gap di sini. Dia ada di sini. Dia melewati memang. Dia melewati fair value gap-nya. Seakan-akan mau naik, tapi ternyata enggak. Ini juga adalah fair value gap. Kemudian apakah kembali dia memberikan kesempatan untuk orang itu entry? Ternyata iya, betul. Di sini ada. Jadi kalau ini di sini, yang satu ini di sini. Di level mana itu? Level order block ini. Ya, dia touch bagian atasnya. Candle close-nya, lalu dia kemudian rally naik ke atas. Jadi itu kira-kira teman-teman bagaimana breakdown price dari Euro USD buy untuk hari ini 18 September. Jadi menunggu market itu break market structure, lalu retracement, dan kita hunting di situ. Kalau teman-teman beranggapan ini merupakan suatu yang bermanfaat, silakan like dan subscribe.